pimpin doa. Kita presensi dahulu ya. Absen yang pertama, Afifah. Ainun. Selamat pagi. Sudah siap belajar IPS? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi bab berapa? Tentang apa? Mau bertanya dahulu, apakah cita-cita kalian? Anggota DPR, dokter, apalagi? Jaksa, guru. Nah, di sini udah ada gambar guru, tentara, polisi, dan dokter. Ini ibu mempunyai quotes nih. Gapailah cita-citamu untuk mewujudkan kedudukan sosial yang kamu inginkan. Mulailah dan jalani dengan sungguh-sungguh. Niscaya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang sekarang kegiatannya masih tidur, masih bersantai-santai, sekarang sudah bukan waktunya lagi kalian untuk berada di zona nyaman kalian, tapi kalian harus berubah untuk mewujudkan atau menggapai kedudukan sosial yang kalian inginkan. Paham? Kali ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Nah, kita akan membahas mengenai KD3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 9. Kali ini kita akan membahas mengenai apa arti interaksi sosial dulu. Kemudian kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan faktor penghambat. Kemudian nanti kegiatannya ini kita akan kerja kelompok. Kemudian kita akan membahas mengenai tayangan video. Nanti kita dapat menganalisis bersama apa sih kok bisa video tersebut itu jadi contoh mobilitas sosial. Emang apa yang membuat dia itu mengalami mobilitas sosial seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan presentasi. Nah, nanti nilai-nilainya juga dilihat dari kreativitas, ketepatan menjawab, dan kekompakan, dan lebih ke kreativitasnya itu sendiri ya. Nah, di sini tuh gambar apa? Wisuda. Sama menjadi dosen di UNES. Dan kemudian Mbak Rani ini juga mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan S3 di Universitas Inggris. Siapa yang ingin seperti Mbak Rani? Aku. Nah, kita semua ingin ya bisa kuliah tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian orang tuanya bangga nih, orang tuanya tersenyum manis melihat dan mengantarkan anaknya menggunakan beca ke wisudanya. Nah, tadi apa yang kalian tahu tentang mobilitas sosial? Ada yang tahu mobilitas sosial itu apa? Betul, kasih tepuk tangan. Nah, jadi mobilitas sosial adalah, nah sekalian sudah disampaikan, adalah perpindahan kedudukan baik itu individu atau kelompok dari 3 titik. Yang pertama titik yang vertikal atas, kemudian ada horizontal dan vertikal bawah. Nah, di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Kemudian lanjut, kita ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, yang pertama itu ada mobilitas vertikal atas atau naik, yang disebut juga dengan mobilitas positif. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari lapisannya sama. Contohnya, misalkan Bu Vinsa seorang guru IPS di SMP Negeri 1 Piungan. Kemudian Bu Vinsa dipindahkan lagi ke SMP Negeri 2 Piungan, tapi dengan status sosial yang sama, yaitu guru IPS. Paham? Ada yang bingung? Oke. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama ada struktural, ada individual, dan ada sosial. Nah, di sini yang paling sering muncul di ulangan dan sebagainya itu ada faktor individu dan faktor sosial. Kalau faktor sosial itu gimana? Kita dilahirkan itu sudah dalam status keluarga kita. Kan Bu Vinsa itu lahir dari keluarga petani, tapi Bu Vinsa itu merasa bahwa kedudukan sosial sebagai anak petani itu kurang memuaskan. Jadi ibu berhak untuk melakukan mobilitas sosial naik ataupun
mobilitas naik, yaitu berprofesi sebagai guru. Kemudian ada faktor pendorong mobilitas sosial lagi, yang pertama ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, kemudian ada faktor penghambat mobilitas juga. Yang pertama ada diskriminasi, kemudian ada perbedaan kepentingan. Nah, karena materinya sudah cukup sampai segini aja, silakan untuk membentuk kelompok, untuk menuliskan nama, nomor, absen, dan kelas ya. Dibagi. Sepatu, apakah kamu mau investasi ke saya dengan meminjamkan uang untuk saya beli kotak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, sekarang Ibu tunjuk secara acak ya untuk melakukan presentasi. Kelompoknya Pasya, silakan untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aira Khairunisa, Putra Buana Pasa, dan Sofian Pandi, dan tentunya saya sendiri, Rafa Diansyah. Sini kita akan mempresentasikan tentang mobilitas sosial. Kita langsung aja ke poin pertama atau soal nomor 1, yaitu berikan alasan mengapa video tersebut masuk dalam kategori mobilitas sosial. Karena melalui mobilitas inilah keadaan seseorang tersebut menjadi semakin dinamis dan bukan statis perpindahan. Mampu memberikan dorongan seseorang tersebut untuk terus maju, mencapai suatu tingkatan yang terkendaki. Terjadinya suatu gerak sosial maju mencapai suatu tingkatan yang terkendaki. Terjadinya suatu gerak sosial bukan sebuah fakta yang begitu saja, namun membutuhkan proses yang cukup lama. Apakah ada tanggapan untuk presentasi kelompoknya Pasya? Bentuk mobilitas apa saja yang dialami dalam tayangan video tersebut jelaskan, karena termasuk mobilitas vertikal naik dan vertikal bawah. Mobilitas vertikal naik yaitu Sipang yang tukang semir menjadi sukses, sedangkan mobilitas vertikal bawah yaitu Pak Slamet yang tadinya bos menjadi bangkrut. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang kita memasuki soal yang 3 dan 4. Silakan untuk kelompoknya Mas Khalid, dipersilakan berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Khalid Abad Prasojo. Saya Tilaka Kurniawati. Saya Sulaiman Biasa. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang mobilitas sosial. Nomor 3, A. Mobilitas sosial antar generasi naik. Kakek nenek ketua RT, ayah ibu bupati, dan anak gubernur. B. Mobilitas sosial antar generasi turun. Kakek nenek dokter, ayah ibu bidan, anak cleaning service. Sekian presentasi dari kami tentang mobilitas sosial. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kedua kelompok tersebut, apakah ada tanggapan? Iya. Oke, merasa cukup ya. Jadi benar. Yang pertama itu, mengapa dalam tayangan video tersebut masuk ke dalam mobilitas sosial? Karena dalam tayangan video tadi itu sudah dijelaskan bahwasanya Sipang itu mengalami mobilitas naik ya. Contoh mobilitas sosial vertikal turun.
Di bawah ini yang bukan arti mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial ditunjukkan pada nomor. Oke, udah selesai ya. Berarti sudah paham ya tentang materi mobilitas sosial. Oke. Bagaimana pembelajaran IPS pada pagi hari ini? Nah, apakah terlalu cepat? Apakah ada yang belum paham? Ya, oke ya. Kemudian sekarang kalian kan sudah mempelajari mobilitas, apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau bertanggapan? Oh ya, Mas Khalid, silakan. Tadi itu kita belajar tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada 3. Nomor 1, mobilitas sosial vertikal naik. Contohnya, guru menjadi kepala sekolah. Nomor 2, mobilitas sosial horizontal. Contohnya, guru A bekerja sebagai guru IPS di SMP Negeri 1 Piungan. Guru A pindah ke SMP Negeri 2 Piungan, tetapi tetap mengajar mata IPS. Nomor 3, mobilitas sosial vertikal menurun. Contohnya, guru menjadi petani. Baik, kasih tepuk tangan untuk Nah kan materinya sudah selesai, kemudian kerja kelompok juga sudah selesai, nanti dikumpulkan ya hasil kerjanya. Kemudian untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pluralitas. Silakan untuk dibaca-baca dulu bukunya ya. Kemudian di sini Ibu akan memberi penekanan kembali mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan sosial dari individu ataupun kelompok dari status sosial yang bisa dari atas, bisa dari sama rata ataupun vertikal turun, di mana mobilitas sosial di Indonesia itu sangat terbuka karena Indonesia merupakan negara yang dinamis seperti itu. Apabila ada yang kurang paham silahkan hubungi Ibu ya. Sangat terbuka. Kemudian pada pembelajaran hari ini karena sudah cukup, sekian dari Ibu. Untuk ditutup silahkan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa kelas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.